Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau ceritain kurang dan lebihnya HP satu ini, yaitu Poco F6. Yuk kita langsung aja masuk ke reviewnya. Tapi sebelum itu, bumper dulu. Ini adalah Poco F6 varian warna green dengan RAM 12 GB dan storage-nya 512. Waktu dihidupin udah Xiaomi HyperOS for Poco. Security update di 1 Mei 2024. Udah Android 14 ya. Termakan sistem 29,8 GB dengan tulisan 512 plus 16. Dan angka 16 GB ini ternyata adalah 16 GB additional storage yang bisa ditambahin ke device dengan menggunakan UFS Storage Extension Technology dan Storage Optimization. Aku nggak ngerti sih skenario apa yang butuh fitur ini karena 512 udah gede banget. RAM extend juga ada ya, 6 GB defaultnya, bisa dipakai hingga 8 GB. Tapi RAM 12 mah buat apa sih ditambah-tambahin lagi? Charger 90 watt juga masih ada, screen protector udah terpasang. Case hitam keren juga siap melindungi HP kamu kapan aja. Desain masih mirip sih dari seri sebelumnya, tapi ada detail-detail kecil yang bikin manis. Frame kamera ada cincin glossy, bikin mewah. Bagian kamera yang hitam juga ada teksturnya di frame lensanya. Warna back cover juga finishingnya matte ya. Dengan tekstur kayak ada pasir-pasirnya gitu. Enaklah di tangan dan genggaman. Nggak bikin ngecap sidik jari dan lebih lumayan ya keset-keset dikit sih. Nggak berat dan pas di tangan saya. Ringannya tuh lebih ringan daripada Poco X6 Pro. Layar Full AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus double stereo speaker, back covernya polikarbonat ya. Gak ada yang kopong-kopong di bodinya, solid. Infrared blaster ada, double mic juga, fingerprint in display yang bisa ngecek heart rate. Bagus dan komplit kesan pertamanya. Fitur khas Xiaomi kayak slide bar, second space, dual app lock, back tap, quick ball juga ada di sini. Screen recording mendukung 2712, 1220 dengan maksimum Mbps-nya bisa dari 1 sampai 50 Mbps. Dengan FPS-nya bisa dari 15 sampai 90 FPS. Ada juga fitur interconnection yang saya nggak tahu sih gimana makainya hingga sekarang. Yang saya cari setelah menghidupkan HP ini adalah fitur AI-nya. Di bagian foto ada fitur AI Expand yang bikin foto kepotong atau mungkin foto yang kurang gede bisa digedein dan utuh ada isinya. Dimana bagian kosong itu akan diisi oleh AI. But, kamu harus download dulu ya, penggunaan fitur ini juga pakai internet. Di bagian additional setting masuk aja ke Active Visual Perception, pilih contactless gesture dan ada fitur AI gesture yang bisa nge-slide postingan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Bisa juga di WPS, musik, dan Netflix. Entah kenapa ya, TikTok nggak termasuk dalam aplikasi yang mendukung fitur ini. Penggunaannya cukup mudah, tapi memang perlu pembiasaan sebentar. Nggak cuma fitur swipe ke atas, kamu juga bisa putar musik, hentikan musik, ganti-ganti musik. Jadi ini fitur yang sangat membantu. Dan yang paling keren adalah dia memakai teknologi dari kamera depan ya. Dan untuk standby-nya aplikasi ini, dia tuh nggak memakan daya yang kerasa gitu. Jadi aku aktifkan aja fitur ini seharian ya, sampai pemakaian hari ini nggak pernah aku matiin. Dan saya nggak merasa baterainya boros atau HP-nya juga cepat panas. Jadi aman banget kalau mau digunakan. Di bagian AOD juga ada fitur AI dengan mengubah ke mode smart. Di mana saat mata kamu melihat ke arah smartphone, otomatis layar smartphone akan terang saat idle posisi redup. Lalu saat AOD mati, bisa muncul lagi. Hanya dengan kamu melihat layar smartphone. Ini keren sih, tapi posisikan wajah berada di dalam jangkauan kamera yang ada di depannya. Dan pastikan kamu berada di tempat yang cahayanya cukup ya, jangan gelap banget, karena dia mengandalkan visual. Dan lagi-lagi, fitur ini tidak akan menambah boros baterai kamu. Ini AI yang cerdas banget sih. Fitur ini juga sangat membantu saya saat sedang nge-charge smartphone. Untuk ngecek baterainya udah berapa, saya tinggal lihat deh layar yang ada di smartphone. Walaupun mati, dia bisa hidup lagi sambil menunjukkan notifikasi segala macam dan presentasi baterai. Ada fitur AI subtitle juga yang belum bisa saya coba ya, karena masih beta. Pemutaran video juga tidak saya temukan MMMC, tapi malah ketemu upscale dari 720 bisa sampai ke 4K. Untuk kamera udah oke ya, buat foto-foto masih kental dengan kesan natural, yang cocok dengan taste saya.
Post processingnya nggak lebay. Kadang kontras dan saturasinya agak diangkat, tapi masih dalam batas yang wajar. Entah ada fitur in sensor zoom atau enggak, tapi foto 2 kalinya masih bisa kepake. Kamera selfie juga lebih lebar ya dari biasanya. Mungkin untuk menunjang fitur AI yang saya sebutin tadi. Tapi malah lebih bagus sih menurut saya. Untuk objek manusia, potret bokehnya juga menseleksi dengan baik. Sedangkan untuk foto objek non-manusia, ada bug di unit yang saya pakai. Nggak bisa bokeh. Padahal waktu saya foto di previewnya tuh ada bokehnya ada. Di galeri juga kedetek fitur bokeh. Tapi waktu diubah bokehnya pun tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini bisa di fix di next update sih. Sebuah bug kecil yang mungkin nggak akan terlalu mengganggu ya. Untuk perekaman video juga cukup oke ya. Bisa 4K 60 fps, stabil di kamera utama, 1080 60 fps di kamera selfie, dan 1080 fps di kamera ultrawide. Wajah bisa terekspos dengan baik ya di menu utama. Jadi kadang agak ngabein dynamic range-nya dikit. Dan kamera selfie masih cukup oke untuk digunakan. Dan tetap ya, yang paling lemah di semua smartphone adalah kamera ultrawide. Khususnya di harga-harga segini, non-flagship. Dimana perekaman cuma mentok di 1080 30 fps. Dan tentu yang paling rentan dengan noise ketika low light. Tapi masih wajar sih. Untuk ganti-ganti kamera jelas ini nggak bisa ya. Memang sih, kamera tuh bukan menu utama di Poco. Tapi menurut saya, Poco kali ini di seri F6-nya mendeliver kamera dengan amat baik. Apalagi kalau kamu mau mainin exposure-nya. Foto cantik macam ini pun gampang kamu dapetin. Hasilnya bagus banget dan di luar ekspektasi. Apalagi di perekaman kamera utamanya ya. Untuk dibuat ngevlog ini sangat kuat banget di adegan low light dan di adegan daylight. Aura flagshipnya cukup ketara. Jadi ini cocok banget buat kamu yang mau ngevlog di 60 fps. Coba juga deh video slow motionnya. Keren banget. Bisa 1080 240 fps dan ini bukan interpolation. Bagus banget hasilnya. Ini adalah slow motion terbaik yang pernah saya coba di smartphone. Harga segini. Nah, menu utamanya apa sih Bang di Poco F6? Ya jelas, performa. Chipset Snapdragon 8S Gen 3. Kalau S-nya dihilangin, jadi auto flagship. So, bedanya apa sama 8 Gen 3 atau 8 Gen 2? Apa lebih kencang dari 8 Gen 2? Ketika saya coba cek Antutunya di versi 10.2.7 di mode standar WiFi ruang AC dapat 1,34 juta aja. Terus saya hidupkan ke mode performa dan Antutunya naik jadi 1,42 juta. Dan 3D Live Stress-nya dapat kestabilan di 82,3%. Dengan base loop-nya ada di 11.578 dan loss-nya ada di 9.526. Langsung aja kita tes gamenya. Nah, di sini pertama saya mencoba Mobile Legends Bang Bang di settingan 120 fps yang grafiknya ultra, sinyal WiFi, ruangan AC, adem. Bermain selama 10 menit, baterai berkurang 4% aja. FPS rata-rata di Takostat gila sih, 119 fps coy. Mantep, hampir rata bosku. Panasnya ya juga cuma anget-anget kecil aja sih, padahal nggak pakai kipas, fan cooler. Ini adalah pengujian dengan kondisi terbaiknya ya, dan hasilnya sangat cakep banget. Nah, lalu gimana nih kalau pengujiannya kondisinya berat? Nah, nyobalah saya main di ruangan panas ya, non AC, dengan suhu 30, sekian derajat Celcius. Sinyal pakai kartu seluler Bayu, dan bermain selama 10 menit baterai berkurang 5% aja. FPS rata-rata yang didapat Takostat ada di 109,5 fps. Ketika hampir masuk ke menit ke-6, FPS sempat kelok di 88,4 fps. Sempat naik sih, tapi nggak lama. Hasilnya terbilang masih bagus, lancar, dan licin kok. Cuma memang ya, saran saya di kondisi terberat kayak gini, ruangan panas, sinyal seluler ya pakailah fan cooler ya. Atau kamu turunin settingannya. Masuk ke game berikutnya, ada di PUBG. Settingan terbuka hingga 120 fps Extreme Plus di grafik smooth. Gyro tentu aman. Bermain 10 menit di ruangan AC yang adem dengan sinyal WiFi, baterai cuma berkurang 5% aja. FPS rata-ratanya, cakep banget bro. 118 fps, hampir rata bosku. Suhunya cuma anget-anget kecil lah, nggak usah dipikirin. Lalu gimana dengan kondisi terburuknya? Oke, kita coba main PUBG di ruangan non-AC yang suhunya masih 30, sekian derajat Celcius.
dengan pakai kartu sinyal seluler Bayu sebagai internetnya. Main selama 12 menit, baterai berkurang 5% aja. FPS rata-rata di Thermostat dapat di 102,8 fps. Seluler smartphone bagian layar naik ya hingga 44,9 Celcius. Dan ini terjadi throttle ke 80 hingga 90 fps. Lihat aja nih grafiknya. Terjadi penurunan secara bertahap hingga lagi-lagi akan saya sarankan ya untuk main game rata kanan seperti ini. Fan cooler perlu banget jika berada di kondisi yang tidak ideal seperti ini. Atau kamu juga bisa menurunkan settingan grafiknya. Nah, beralih lagi ke Genshin Impact highest 60 fps. Langsung aja main di ruangan ber-AC dengan sinyal Wi-Fi. Bermain selama 30 menit, baterai berkurang 13% aja. FPS yang saya dapat ada di Thermostat ya. Ada di 51,9 fps. Di kondisi terbaik ini, suhunya cuma anget-anget nggak panas kok. Cuma kalau ditanya experience-nya secara in-game ya, terasa ada endet-endetnya. Walaupun secara FPS ya, rata-ratanya itu setara dengan Dimensity 8100 yang ada di Xiaomi 12T. Tapi entah kenapa, pengalaman bermainnya ini kerasa lebih mulus di Xiaomi 12T. Gimana kalau main Genshin Impact settingan highest 60 fps di kondisi terburuk? Oke, kita coba main di ruangan non-AC 30 derajat Celcius sekian dengan sinyal seluler Bayu. Bermain selama 30 menit di settingan highest 60 fps, baterai termakan 12% dengan fps rata-rata ada di 33 fps. Nah, bisa dilihat ya grafiknya ya. Di sini saya mainnya agak kejeda karena saya harus mengaktifkan power consumption-nya untuk ngecek apakah fps meternya ini yang di Thermostat bener. Dan bisa dilihat di grafiknya masuk ke menit ke-6 ya. Ini di lock ke 30 fps hingga permainan selesai. Jadi udah nggak naik-naik tuh FPS-nya. Mungkin ini terjadi karena suhunya yang udah panas sih di 45 derajat Celcius. Lagi-lagi di kondisi tersulit kayak gini selalu saya sarankan pakai fan cooler di semua merek HP. Atau setidaknya ya diturunin lah settingan gamenya. Jika dibandingkan dengan Poco X6 Pro, jelas FPS-nya jauh lebih tinggi di Poco X6 Pro. Cuma kalau dari suhu, ya suhunya ademan F6. Lalu saya mencoba game Wuthering Waves. Secara game, saya ngerasa game ini tuh masih belum optimal untuk smartphone. Jadi mungkin hasil pengujiannya akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Pengujian kali ini saya main di ruangan AC, sinyal Wi-Fi, dan main selama 11 menit di settingan medium 60 fps, baterainya berkurang 6%. Dengan rata-rata FPS-nya ada di 43 fps. Bisa dilihat dari grafiknya ya, naik turun. Jika dibandingkan dengan Genshin Impact, suhunya juga terbilang lebih panas. Terus aku coba ya di pengujian kedua, FPS-nya juga rata-rata malah naik nih di 44,7 di ruangan yang sama, di kondisi yang sama di AC dan Wi-Fi. Untuk pengalaman mainnya sih terasa sama-sama nyaman ya di HP yang beda-beda, kayak di Xiaomi 12T, Poco X6 Pro ini sama-sama nyaman dan experience-nya juga mirip-mirip aja. Dan kerasa juga sih, memang gamenya belum optimal. Maklum lah, game baru kayak Genshin awal-awal dulu. Lalu gimana nih main Wuthering Waves di kondisi yang mungkin tidak sebaik yang tadi ya? Oke lah, kita coba. Dan saya main di ruangan yang cukup adem kali ini, ada di 27 derajat Celcius dan pakai sinyal seluler kartu Bayu. Dan settingannya masih di medium 60 fps. Dan ketika saya main selama 30 menit, rata-rata FPS-nya naik di 46,7. Penggunaan baterai selama 30 menit juga termakan 17%. Ya, kok bisa ya? FPS-nya malah lebih naik di kondisi yang lebih sulit. Ya gitu deh, memang game ini tuh masih perlu nunggu update ya dari Wuthering Waves-nya sendiri. Kalau ditanya suhunya jelas panas, lebih panas daripada Genshin Impact. Jempol saya udah gerah sih dan wajib pakai fan cooler. Cuma kalau ditanya feeling permainannya masih terasa nyaman ya, karena FPS rata-ratanya juga dapatnya di atas 45 fps. Untuk baterainya gimana bang? Nah di bagian baterainya nih banyak menu yang macam-macam. Ada menu balance, ada menu standar, dan ada menu ultimate mode. Jadi semacam kayak performa gitu. Lalu ada juga baterai saver dan baterai ultra saver buat yang mau ngerit baterai gitu. Untuk proteksinya ada regular charging nih, ini yang bisa sampai 100%. Terus juga ada optimize charging yang bisa nyesuaiin skenario di mana merupakan settingan defaultnya.
Lalu ada limited charging yang bisa nge-charge hanya mentok di 80%. Wah, ini baru sih. Dan fitur fast charging 90 watt itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Karena defaultnya memang nggak diaktifin sih. Dan nanti kalau udah aktif, waktu kamu nge-charge, tulisan 90 wattnya akan berubah menjadi kuning. Dan ketika saya nge-charge baterai di 32% ya, selama 30 menit, baterai udah naik ke 99%. Dan tambah lagi deh, 2 menit langsung masuk ke 100%. Ingat ya, ini di mode nyantai. Nah, masuk ke mode 90 watt. Dari 2% ke 100% butuh waktu 46 menit. Nah, biasalah kalau udah mau penuh chargingnya melambat sendiri. Tapi masih tergolong charger yang cepat. Baterainya irit gak bang? Ya, kalau ditanya sih penggunaan tanpa game selama 2 hari ya, saya bisa ngecharge cuma sekali loh. Dan full seluler data tanpa adanya wifi. Dengan screen on time, jika dijumlahkan di hari pertama dan kedua, itu ada di 5 jam 17 menit dengan baterai nyisa 2%. Ingat ya, ini SOT 2 hari, bukan SOT sehari. Jika penggunaan seharian, aman sih. Untuk Poco dan Xiaomi di smartphone chipset kenceng kayak gini, udah standarnya sih 6 jam kurang atau lebih. Saya rasa ini smartphone yang nyaman untuk digunakan, nggak panas sehari-hari, satset untuk apapun. Dan kalau ditanya iklan, ya paling ada sih kayak di aplikasi tema, musik, dan itu pun kalau kalian pakai aplikasi itu. Kalau di file manager, so far sih bersih ya, nggak nemu iklan. Sisanya paling notif app yang bisa banget gampang dimatiin. Nggak mungkin dong kalau kalian nggak tahu cara matiin notifnya. Tinggal tahan aja, terus pilih gambar lonceng yang ada stripnya. Langsung deh notifnya nggak keluar lagi. Xiaomi HyperOS juga makin jos ya fitur-fiturnya kayak AI ini, air gesture juga sering saya pakai. Pas lagi males-malesan juga enak. Cuma sayangnya nggak bisa di semua app. Layarnya hidup juga otomatis waktu saya lihat layar blank Poco yang mati ya. Dan ini cukup efektif untuk mengobati AOD yang cuma 10 detik aja. Dan penggunaan fitur ini pun juga tidak memakan daya. Jadi serasa kayak nggak ada fitur standby apa-apa di sini. Padahal kalau kita lihat ke layar, dia bisa hidup sendiri. Keren banget. Layar bagus buat nonton, speaker kenceng dan detail, gaming experience yang maknyus, fitur berlimpah dan ngecharge juga cepet. Ini buat saya pribadi seri F yang berkesan sih. Nah, jadi seperti itu review dari Poco F6 dari saya ya. Seperti itu kurang dan lebihnya. Nah, kalau ditanya kelebihannya, waduh, saya kok merasa banyak kelebihannya ya. Untuk kameranya sih bagus ya. Untuk foto dan videonya juga cakep banget. Apalagi kalau kalian mau mainin exposure-nya. Apalagi kamera utamanya bisa 4K 60 fps dan hasilnya bagus banget di adegan daylight maupun low light. Apalagi ya, waktu kalian main slow motionnya 1080 120 fps udah cakep banget, tapi di sini bisa lebih jauh ada di 240 fps. Hasilnya lebih slow mo banget dan hasilnya wow, bagus banget. Terus juga untuk fotonya juga fitur-fiturnya banyak banget dan mungkin nggak bisa diceritain satu-satu ya. Kayak bisa AI expand, bisa ngilangin orang, terus juga bisa ganti langit, terus juga bisa ngasih frame dan framenya juga macem-macem ya. Dan ada juga frame-frame kekinian yang ada kayak kotak putih di bawah, itu keren banget. Untuk foto dan videonya ya paling kalau kita cari-cari kesalahannya ya nggak ada kamera makro kali. Enggak sih, saya nggak terlalu kangen sama kamera makro ya. Cuma memang karena kamera selfie dan kamera utamanya terlalu bagus, saya merasa kayak kamera ultrawide-nya tolong dong digas lagi gitu kan. Cuma ya saya rasa masih nggak mungkin ya di harga segini, mau gimana lagi gitu kan. Terus untuk gaming performance-nya saya rasa sih cukup luar biasa untuk Mobile Legends dan PUBG ya. Untuk Genshin Impact, entah kenapa memang saya merasa ini kurang aja sih kalau dibandingkan dengan Poco X6 Pro. Tapi masih tergolong sebuah performa yang bagus untuk Genshin Impact rata kanan. Nah, kalau Wuthering Wave, ya so-so aja sih, sama-sama aja di HP lain-lain, dan ini termasuk HP kenceng dan bisa menghandle Wuthering Wave dengan baik untuk saat ini. Terus kalau dicari-cari kelemahannya, mungkin ya nggak ada lubang audio jack, cuma kan buat kamu yang udah pakai headset Type-C kayak saya kan nggak masalah juga ya. Terus juga mungkin nggak ada SD card, tapi ini 512 bos, 512 UFS 4.0 dipadukan dengan RAM 12GB LPDDR5X. Ini speknya berlimpah banget, apalagi dikombinasikan dengan chipset yang kenceng Snapdragon 8S Gen 3
ini jelas pemakaian jangka panjangnya akan jauh banget. Karena di tahun-tahun kedepannya kamu nggak akan ketemu rasanya nge-lag atau mungkin storage-nya penuh. Apalagi perekaman 4K 60 fps-nya tuh bagus banget sehingga 512 akan cocok banget untuk smartphone ini. Nah, tapi kalau ditanya worth it atau enggak ya, saya kurang tahu. Karena saya hingga video ini dibuat, saya belum tahu harga pastinya berapa. Nah, saya sudah nyeritain kalian lebih dan kurangnya smartphone ini. Sekarang giliran kalian cerita di kolom komentar. Harganya berapa sih? Beritahu saya. Sekalian pendapat kamu ya, apakah harga segitu pantas, cakep, atau kemahalan? Saya tunggu komentarnya di bawah, karena serius, kali ini saya nggak tahu harganya. Jadi untuk worth it atau enggaknya, saya akan kembalikan lagi kepada kalian ya, bagus atau enggaknya. Jadi segitu aja videonya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!